Halo, selamat malam Sobat Indis. Jadi, kali ini saya akan membagikan watchlist proyek saham Gap part 3. Nah, seperti biasa ya, setiap part akan terbagi menjadi 7 saham. Oke, langsung aja. Yang pertama untuk part 3 ini ada MTIA. Nah, MTIA ini punya gap di 83 dan 89. Jadi nggak langsung 89 ya, karena ini juga ada titik ARB-nya yaitu di 83, baru 89. Jadi nanti ketika suatu saat MTIA ini menutup gap di 83, bisa langsung take profit dulu 50%, kemudian baru di 89 menghabiskan sisa 50% itu. Nah, untuk harga belinya di berapa? Kalau bisa harga belinya itu di sekitaran 52 atau garis horizontal lainnya di harga 52 sampai dengan harga 56. 56 juga pas ya, 55, 56 ini yaitu di MA20 dan MA5-nya. Nah, jadi rentang untuk harga belinya di harga segitu. Nah, tapi resikonya adalah MTIA ini bisa saja tidur ke harga 50. Seperti sebelum-sebelumnya tuh, resikonya seperti itu. Tapi, mengingat MTIA turunnya meninggalkan gap, maka bukan tidak mungkin bahwa walaupun nanti tidur di 50, akan bangun lagi untuk menutup gap-nya. Seperti itu untuk MTIA. Jadi nanti kalau jebol 52 bisa langsung cut loss aja untuk menghindari tidur di 50 itu. Oke, lanjut ke kayu. Kayu ini ada satu gap yaitu di harga 106. Nah, ini yang saya gambar ya. Di harga 106. Lalu untuk best price-nya adalah bisa antri di MA200-nya yaitu di harga 69 sampai di MA5-nya yaitu di 72. Seperti itu. Bisa dilihat bahwa kayu sama sekali nggak mau jebol dari MA200-nya mulai bulan Februari nih. Oh, mulai bulan November nih. Sama sekali nggak mau jebol MA200-nya. Karena apa? Karena jikalau MA200 jebol, maka dia akan strong downtrend dan kemungkinan dia akan tidur di 50. Sama seperti MDR, risikonya seperti itu. Mengapa kayu dimasukkan watchlist? Karena historisnya seperti ini tuh Oktober 2020 yang mempunyai gap lebar seperti ini dan tidur di 50, malah dia naik lagi tuh untuk menutup gapnya. Itulah yang bisa saja terjadi untuk MTIA dan kayu tuh. Semisal nanti tidur di 50, bisa aja dia bangun lagi untuk menutup gapnya. Nah, cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya kalau jebol dari MA200-nya. Jadi kalau MA200-nya jebol, cut loss dulu aja untuk menghindari nanti dia tidur di 50. Seperti itu. Lanjut, yang ketiga ada LPCK. LPCK ini ada 3 gap tersisa. Yaitu yang pertama ada di 1260, yang hari ini hampir saja mau ditutup tapi tidak jadi. Kemudian gap kedua ada di 1350 dan gap ketiga ada di 1440. Nah, seperti itu. Jadi untuk LPCK sendiri boleh beli ya karena memang sudah breakout dari MA5 dan MA20-nya walaupun dia resikonya adalah dia ketatap closing-nya pas banget di MA41-nya yang menandakan 50-50 ya, masih bisa turun atau naik. Kalau semisal dia turun, jebol dari MA20 dan MA5-nya, bisa antri di EMA9 atau 1155 sampai MA200-nya. Kalau jebol MA200-nya bisa cut loss dulu dan masuk lagi ketika breakout seperti tanggal 31 Mei ini. Jadi ini kan jebol MA200, kita cut loss dulu kemudian masuk lagi waktu breakout. Dan gap LPCK di 1175 pun ketutup tuh. Kapan hari tuh? Ketutup tanggal berapa nih? 2 Juni. Dan akan menutup ke gap-gap selanjutnya. Seperti itu untuk LPCK. Terus lanjut EPAK. Nah, EPAK ini juga resikonya tinggi ya, sama seperti kayu dan MDIA yang bisa tidur di 50. Tapi EPAK menyisakan gap juga tuh. Yang gap pertama adalah di 87 dan 93. Jadi porsi untuk take profit-nya sama seperti MDIA,
yang 50% dulu di take profit waktu dia nutup gap di 87, kemudian bisa take profit lagi di 93, seperti itu. Oh iya, untuk LPCK juga tadi kan tinggal 3 gap tersisa untuk LPCK. Nah, itu take profit-nya bisa dibagi 3 aja ya. Jadi bisa take profit 50% dulu, kemudian 25% atau sisanya, atau bisa 25%, 50%, terus 20% lagi, bebas. Seperti itu tuh bagiannya, asalkan jangan langsung dijual semua. Seperti itu, jangan juga di-hold semuanya. Jadi benar-benar ketika sudah nutup satu gap harus di-take profit. Kita harus realisasi take profit dulu. Karena apa? Ketika sudah menutup satu gap, itu kemungkinan untuk koreksinya itu gede. Seperti itu. Jadi jangan serakah untuk nge-hold semuanya. Nah, untuk best price-nya di berapa? Kalau bisa EPAC ini jangan beli di sekarang ya, jangan beli di 551 karena riskan. Jadi bisa menunggu untuk breakout dari MA60-nya untuk confirm-nya. Seperti itu. Karena apa kok harus breakout MA60 yang di garis warna hijau? Karena dia pernah breakout MA41 di garis warna biru nih, tapi yang terjadi adalah dia nggak berhasil tembus MA60-nya di bulan Maret ini. Jadi ketika dia berhasil tembus MA60-nya yaitu di harga 58, boleh spekulasi beli. Seperti itu, jangan beli sekarang. Lanjut ke LPKR. Jadi ada 2 saham Lipo tadi ya. Ada gap semuanya tuh. Tadi LPCK, sekarang LPKR. Nah, LPKR ini menarik ya, tadi disinggung sama beberapa member, karena hari ini dia pertama dimulai dengan breakout MA5 dan EMA9. Kemudian menjelang closing dia MA20 di breakoutin juga dan MA200 juga di breakoutin, yang menandakan bahwa dia akan melanjutkan uptrend. Seperti itu. Nah, gapnya ada di berapa? Gapnya ada di 204 nih, 204 ini gapnya. Jadi boleh langsung spekulasi beli karena dia breakout 4 MA ya, MA5, EMA9, EMA20, dan EMA200. Dan cut loss-nya di berapa? Cut loss-nya kalau jebol MA yang menjadi supportnya. Ini kan tembus sama 200 tuh. Berarti yang menjadi supportnya saat ini adalah MA200-nya. Dan yang menjadi resistnya adalah EMA41 atau garis warna birunya. Seperti itu untuk harga belinya. Tapi kalau bisa ya, kalau bisa itu antri di MA20-nya di 176 atau di MA200-nya 179 kalau bisa. Kalau ternyata volumenya tinggi, lebih tinggi daripada penurunannya, akumulasinya lebih tinggi daripada penurunannya, langsung hantam aja. Seperti itu untuk LPKR. Lanjut ke DKFT. Nah, DKFT ini ada satu gap yaitu di harga 190. Nah, untuk area belinya di berapa? Nah, sayang sekali untuk DKFT ini dia menjebol EMA 200-nya ya. Tidak reject seperti tanggal 29 Januari ini yang menandakan bahwa dia ini strong downtrend. Tapi yang menarik adalah hari ini dia breakout MA5-nya. Tapi kita lihat historisnya bahwa ketika dia breakout MA5, dia ketahan di EMA9-nya seperti 27 Mei, dia ketahan di EMA9 dan EMA200, 2 Juni juga ketahan di EMA9 dan EMA200. Maka untuk harga belinya kalau bisa pastikan DKFT ini tembus dari EMA9-nya terus. Hari ini juga dia breakout MA5-nya tapi ketatap EMA9-nya atau garis warna oranyenya. Jadi kalau bisa pastikan dia closing breakout dari EMA9-nya baru bisa beli. Untuk cut loss-nya, ya nanti ketika dia breakout EMA9-nya yang semula menjadi resist, nah itu cut loss-nya ketika EMA9-nya dijebol. Karena EMA9-nya ketika sudah di breakout akan menjadi support. Lanjut ke terakhir yaitu ada Antam. Nah, Antam ini ada 2 gap tersisa, yaitu di 2.500 yang bakal ketutup dikit lagi, dan yang kedua yaitu ada di 2940. Seperti itu. Bagi yang belum punya Antam bisa langsung beli karena Antam hari ini, kalau saya bilang hari ini berarti hari di-upload-nya video ini ya, atau dibikinnya video ini. Nah, Antam ini breakout dari 3 MA. Nah, ada 1, 2, 3, 4, oh 5 tuh, 5 MA. Yang pertama ada MA60, terus MA120, ada MA5, MA9, MA41, ada 5. Dan dia posisinya lagi ketatap MA20.
Jadi kemungkinan besar walaupun dia ketatap MA20, dia akan berhasil nembus karena dia menembusnya udah 5 MA sebelumnya. Seperti itu, dan gap-nya juga tinggal dikit lagi tuh 2.500. Seperti itu. Ketika MA20 nih ditembus juga di breakout-in, otomatis dia udah tidak ada MA apa-apa lagi tuh atasnya. Berarti kemungkinan besar dia akan langsung menutup gap ke 2940. Seperti itu untuk Antam. Jadi untuk part 3 ini saya ulangi lagi, ada MDIA, gap di 83 dan 89, kayu di 106, LPCK 1260, 1350, 1440, EPAK di 87 dan 93, LPKR 204, TKFT 190, Antam 2500 dan 2940. Untuk area beli dan cut loss-nya bisa langsung di replay aja dari awal. Terima kasih, selamat malam sobat ini sekalian.